Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Khairunnisa dengan NIM 904124061. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok 11 pengantar manajemen yang berjudul organisasi dan kepribadian atau perilaku dan tujuan perilaku. Yang pertama itu fokus perilaku organisasi. Fokus perilaku organisasi ini berfokus pada 3 bidang utama. Yang pertama, melihat perilaku individu berdasarkan kontribusi dari para psikolog. Bidang ini mencakup topik seperti sikap, kepribadian, persepsi, pembelajaran, dan motivasi. Berkaitan dengan perilaku ekonomi, perilaku kelompok yang meliputi norma, peran, pembentukan tim, kepemimpinan, dan konflik. Pengetahuan kita tentang kelompok juga melihat organisasi aspek-aspek termasuk struktur, budaya, dan kebijakan serta praktik sumber daya manusia. Nah, tujuan dari perilaku organisasi adalah untuk menjelaskan, memprediksi, dan pengaruh perilaku. Manajer harus mampu menjelaskan mengapa karyawan terlibat dalam beberapa perilaku daripada yang lain, meramalkan bagaimana karyawan akan menanggapi berbagai tindakan dan keputusan. Ada 6 perilaku penting yang telah diidentifikasi. Pertama itu produktivitas karyawan, merupakan ukuran kinerja, efisiensi, dan efektivitas. Para manajer ingin mengetahui faktor-faktor apa yang akan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas karyawan. Yang kedua itu adalah kehadiran. Kegagalan untuk hadir di tempat kerja. Pekerjaan ini sulit diselesaikan jika karyawan tidak hadir. Yang ketiga adalah pengertian karyawan adalah mengunduran diri dari permanen, sukarela dan tidak sukarela dari suatu organisasi. Hal ini menjadi masalah yang besar karena meningkatkan biaya perekrutan, seleksi, dan pelatihan serta gangguan kerja. Yang keempat ada perilaku kewarganegaraan organisasi atau OCB, adalah perilaku diskresioner yang bukan bagian dari persyaratan pekerjaan formal seorang karyawan, tetapi mendorong berfungsinya organisasi secara efektif. Yang kelima adalah kepuasan kerja, menunjuk pada sikap umum karyawan terhadap pekerjaannya. Yang keenam adalah perilaku buruk di tempat kerja, adalah perilaku kerja karyawan yang sengaja yang berpotensi merugikan organisasi atau individu dalam organisasi. Selanjutnya ada sikap dan kinerja pekerjaan. Sikap adalah pernyataan evaluatif baik positif maupun negatif mengenai objek, orang, atau peristiwa. Pernyataan tersebut mencerminkan perasaan seseorang terhadap sesuatu. Ketika mereka berkata, saya suka pekerjaan saya, yang mengekspresikan sikapnya terhadap pekerjaannya. Sikap ini terdiri dari 3 komponen, yaitu kognitif, di mana itu mengacu pada keyakinan, pendapat, pengetahuan, dan informasi yang dimiliki seseorang. Misalnya keyakinan bahwa diskriminasi adalah salah. Yang kedua adalah afektif. Yang kedua adalah afektif. Afektif adalah bagian emosional atau perasaan dari suatu sikap. Dengan menggunakan contohnya seperti saya tidak menyukai Pat karena dia mendiskriminasi kaum. Saya tidak menyukai Pat karena dia mendiskriminasi kaum minoritas. Terakhir, efek ini mengarah pada hasil perilaku. Yang ketiga ada komponen perilaku. Sikap ini mengacu pada niat yang untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Ini mencontohkan misalnya kayak saya mungkin lebih memilih untuk menghindari Pat karena perasaan saya terhadapnya. Memahami bahwa sikap ini terdiri dari 3 kelompok menunjukkan kompleksitasnya. Namun perlu diingatkan bahwa setiap istilah sikap biasanya hanya mengacu pada komponen afektif. 3 sikap yang paling dikenal luas adalah
kepuasan kerja, kelibatan kerja, dan komitmen organisasi. Konsep lain ini menarik minat luas adalah keterlibatan kerja. Yang pertama adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja ini mengacu pada sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya. Ketika orang berbicara tentang sikap karyawan, mereka biasanya mengacu pada kepuasan kerja. Nah, yang kedua itu adalah keterlibatan pekerjaan dan komitmen organisasi. Ini adalah tingkatan di mana seorang karyawan mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya, berpartisipasi secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja pekerjaannya itu penting bagi harga dirinya. Yang ketiga adalah keterlibatan karyawan. Para manajer ingin karyawan mereka itu berhubungan dengan pekerjaan mereka puas dan antusias dengan pekerjaan mereka. Konsep ini dikenal dengan sebagai keterlibatan karyawan. Karyawan yang sangat terlibat, bersemangat, dan sangat terhubung dengan pekerjaan mereka. Karyawan yang tidak terlibat pada dasarnya tidak peduli dan pada dasarnya tidak peduli. Mereka datang bekerja hanya untuk memiliki energi atau gairah untuk itu. Yang kelima itu ada sikap dan konsisten. Selanjutnya ada sikap dan konsisten. Penelitian secara umum menyimpulkan bahwa orang yang mencari konsisten di antara sikap mereka dan antara sikap mereka dan perilaku mereka. Kecenderungan ini berarti bahwa individu mencoba untuk mendamaikan sikap dan menyelaraskan sikap mereka sehingga tampak rasional dan konsisten. Nah, ketika mereka menghadapkan ketidakkonsistenan, individu akan merasa bahwa sesuatu yang membuatnya konsisten dengan mengubah sikap, mengubah perilaku, atau merasionalisasikan ketidakkonsistenan itu. Si kognitif ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi kognitif ini adalah ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan antara sikap atau perilaku dan sikap. Teori ini berpendapat bahwa ketidakkonsistenan ini menyenangkan dan bahwa individu akan mencoba mengurangi ketidaknyamanan dengan demikian disonansi. Yang keenam adalah survei sikap. Banyak organisasi secara teratur mensurvei karyawan tentang sikap mereka. Ini menunjukkan beberapa contoh survei sikap yang sebenarnya. Nah, survei sikap ini memberikan karyawan seringkali pernyataan atau pertanyaan memancing perasaan mereka tentang pekerjaan, kelompok kerja, atau supervisor serta organisasi mereka. Idealnya, item-item ini akan dirancang untuk memperoleh informasi secara spesifik untuk diinginkan seperti yang diinginkan oleh manajer. Skor sikap dicapai dengan menjumlahkan respon terhadap masing-masing item kuesioner. Yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah implikasi bagi manajer. Manajer harus memperhatikan sikap karyawan karena sikap tersebut memengaruhi perilaku. Misalnya, karyawan yang puas dengan berkomitmen memiliki tingkat pergantian karyawan dan ketidakhadiran yang lebih rendah. Jika para manajer ingin menekankan angka pengunduran diri dan ketidakhadiran, terutama di antara karyawan yang lebih produktif, mereka akan lebih memerlukan hal-hal yang menghasilkan sikap kerja yang positif. Ini adalah kepribadian. Kita semua orang pasti mempunyai kepribadian. Beberapa dari kita pendiam dan pasif, yang lain berisik dan agresif. Ketika kita menggambarkan orang menggunakan istilah seperti pendiam, pasif, berisik, agresif, ambisius, ekstrovert, loyal, tegan, atau ramah, kami menggambarkan kepribadian mereka. Seorang individu kepribadian adalah kombinasi unik dari pola emosi, pikiran, dan perilaku yang memengaruhi cara seseorang bereaksi terhadap situasi dan berinteraksi dengan orang lain. Kepribadian
paling sering dijelaskan dengan dalam bentuk sifat-sifat terukur seperti yang ditunjukkan oleh untuk seseorang. Kami tertarik untuk meneliti kepribadian karena karena sepertinya hanyalah sikap kepribadian juga memengaruhi bagaimana dan mengapa orang berperilaku seperti itu. Tahun-tahun para peneliti mencoba mengidentifikasi ciri-ciri yang paling menggambarkan kepribadian. Dua pendekatan yang paling terkenal adalah Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI dan model 5 besar. MBTI adalah salah satu pendekatan populer untuk mengklasifikasikan ciri-ciri kepribadian adalah instrumen penilaian kepribadian yang dimiliki oleh MBTI. Penilaian 100 pertanyaan ini menanyakan kepada orang-orang tentang bagaimana mereka biasanya bertindak, menanyakan kepada orang-orang dan tentang bagaimana mereka biasanya bertindak atau merasakan situasi yang berbeda. Berdasarkan jawaban mereka, individu diklasifikasikan sebagai individu yang menunjukkan preferensi dalam 4 kategori: ekstrovert atau introvert, A atau I, pengindaran atau intuisi, S atau N, pemikiran atau perasaan, T atau F, dan penilaian atau persepsi, J atau P. Istilah-istilah ini digunakan untuk didefinisikan sebagai extrovert versus introvert. Individu yang lebih suka extrovert adalah orang yang suka supel, suka bersosialisasi dan tegas. Sedangkan individu yang lebih suka introvert adalah orang-orang yang pendiam dan pemalu. Pengindaran atau S versus intuisi atau N. Tipe pengindaran ini bersifat praktis dan lebih menyukai rutinitas dan keteraturan. Di sisi lain, intuisi itu mengandalkan proses bawah sadar dan melihat gambaran besar. Sedangkan berpikir versus perasa, tipe pemikir itu menggunakan akal dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan tipe perasaan ini mengandalkan nilai-nilai emosi pribadi mereka. Selanjutnya itu adalah menilai versus mengamati. Tipe yang suka menghakimi, menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan terstruktur. Sedangkan tipe yang suka mengamati bersifat fleksibel dan spontan. Bagian 2, model besar. 5 ciri kepribadian dalam model 5 beradab besar adalah yang selanjutnya adalah nomor 2, model 5 besar. 5 ciri kepribadian dalam model 5 besar adalah ekstroversi. Tingkat ekstroversi adalah tingkat kemampuan seseorang dalam bersosialisasi, banyak bicara, tegas, dan nyaman dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua adalah keramahan. Tingkat di mana seseorang bersifat baik hati, komprehensif, kooperatif, dan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah kehati-hatian. Tingkat di mana seseorang ini dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat gigih serta berorientasi pada prestasi. Dan selanjutnya adalah stabilitas emosional, tingkat ketenangan, antusiasme, dan keamanan seseorang, atau ketegangan, kegelisahan, depresi, dan ketidaknyamanan. Selanjutnya keterbukaan terhadap pengalaman. Tingkat ini di mana seseorang ini memiliki minat yang luas dan imajinatif, terpesona dengan hal-hal baru, peka terhadap seni dan intelektual. Ada tipe kepribadian dalam berbagai budaya. Setelah kita lihat seluruh bagian ciri-ciri kepribadian memengaruhi perilaku karyawan. Bagi manajer global, memahami kepribadian ciri-ciri menjadi lebih penting jika dilihat dari perspektif budaya nasional. Yang keempat adalah emosional dan kecerdasan emosional. Nah, terakhir adalah persepsi. Stereotip adalah salah satu aspek persepsi yang merupakan proses di mana kita ini memberi makna pada lingkungan kita dengan mengatur dan menafsirkan kesan sensorik. Penelitian ini tentang persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa individu mungkin melihat hal yang sama tentang mempersepsikannya secara berbeda. Seorang manajer misalnya dapat menafsirkan fakta bahwa asistennya secara teratur
waktu beberapa hari untuk membuat keputusan penting dalam setiap sebagai bukti bahwa asistennya lambat, tidak teratur, dan takut untuk membuat keputusan. Nah, itu yang mempengaruhi persepsi. Ketika kita melihat suatu target dan mencoba menafsirkan apa yang dilihatnya, karakteristik pribadi individu dan tersebut akan sangat memengaruhi penafsirannya. Karakteristik pribadi ini meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Yang kedua adalah teori atribusi. Teori atribusi ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana kita menilai orang secara berbeda, tergantung apa makna apa yang kita berikan kepada perilaku tertentu. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku seseorang, kita mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Jalan pintas yang digunakan untuk menilai orang lain, memahami dan menginterpretasikan perilaku orang merupakan pekerjaan yang berat. Jika kita menggunakan jalan pintas untuk membuat tugas tersebut, kita lebih mudah dikelola. Teknik-teknik ini dapat berguna untuk memungkinkan kita membuat interpretasi yang akurat dengan cepat dan menyediakan kata yang valid untuk membuat prediksi. Namun teknik-teknik ini tidaklah sempurna. Teknik-teknik ini dapat dan memang membuat kita mendapatkan masalah. Keempat adalah implikasi bagi manajer. Para manajer perlu menyadari bahwa karyawan mereka bereaksi terhadap persepsi bukan terhadap kenyataan. Jadi, apakah penilaian manajer terhadap kinerja karyawan ini benar-benar objektif dan tidak bias, atau apakah tingkat upah organisasi termasuk yang tertinggi di masyarakat kurang relevan dibandingkan dengan apa yang dipersepsikan karyawan. Ada teori pembelajaran dalam membentukkan perilaku. Nah, definisi psikolog pendampingan merupakan contoh yang baik dari konsep perilaku individu yang akan kita bahas. Definisi psikolog tentang pembelajaran jauh lebih luas daripada pandangan rata-rata orang bahwa itulah yang kita lakukan di sekolah. Pembelajaran terjadi sepanjang waktu karena kita harus terus belajar dari pengalaman kita. Ada dua teori pembelajaran membantu kita untuk memahami bagaimana dan mengapa perilaku individu ini terjadi. Yang pertama itu pengondisian operasi. Berpendapat bahwa fungsi dari konsekuensinya. Orang belajar berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau untuk menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Perilaku operan adalah perilaku sukarela untuk atau yang dipelajari, bukan perilaku yang refleksif atau yang tidak dipelajari. Yang kedua ada pembelajaran sosial. Individu juga dapat belajar dari mengamati apa yang terjadi pada orang lain dan hanya dengan diberitahu tentang sesuatu serta melalui pengalaman langsung. Banyak dari orang yang kita pelajari berasal dari mengamati orang lain atau model, orang tua, guru, teman sebaya, aktor televisi dan film, manajer dan sebagainya. Pandangan bahwa kita dapat belajar baik melalui pengamatan maupun pengalaman secara langsung disebut teori pembelajaran. Yang dimiliki model-model ini terhadap seorang individu ditentukan oleh 4 proses. Yang pertama, proses perhatian, proses retensi, proses reproduksi motorik, dan proses penguatan atau sebuah alat manajerial. Ada empat cara untuk dia adalah shaping sebuah alat manajerial, karena pembelajaran terjadi di tempat kerja dan juga sebelumnya bekerja. Para manajer peduli dengan bagaimana mereka dapat mengajarkan karyawan untuk berperilaku dengan cara paling menguntungkan bagi organisasi. Dengan demikian, para manajer akan sering mencoba untuk membentuk individu dengan membimbing pembelajaran mereka dengan langkah-langkah bertahap melalui sebuah metode yang disebut membentuk perilaku. Ada implikasi bagi manajer.
karyawan akan belajar di tempat kerja, satu-satunya masalah adalah apakah karyawan akan mengelola masalah pembelajaran mereka melalui penghargaan yang mereka alokasikan dan contoh mereka berikan, atau membiarkannya dengan terjadi secara sembarangan. Jika karyawan manajerial diberikan penghargaan dengan kenaikan gaji dan promosi, mereka tidak akan banyak alasan untuk mengubah perilaku mereka. Faktanya, karyawan yang produktif yang melihat kinerja manajerial dihargai, marginal dihargai, mungkin akan mengubah perilaku mereka. Jika manajer menginginkan perilaku A tetapi menghargai perilaku B, maka seharusnya tidak terkejut menemukan pembelajaran karyawan untuk terlibat dalam perilaku B. Demikian pula manajer harus berharap bahwa karyawan akan memandang mereka sebagai model. Adapun yang terakhir itu adalah isu-isu kontemporer dalam perilaku organisasi. Yang pertama adalah mengelola perbedaan generasi. Siapa sebenarnya generasi Y? Nah, ada konsensus tentang rentang waktu yang tepat untuk mencangkup gen Y. Tetapi sebagian besar didefinisikan mencangkup individu yang lahir pada tahun sekitar 1982 hingga 1997. Salah satu yang pasti mereka membawa sikap baru ke tempat kerjanya, yaitu gen Y tumbuh dengan berbagai pengalaman dan peluang yang luar biasa. Yang kedua adalah mengatasi tantangan manajerial. Yang ketiga, selanjutnya adalah mengelola perilaku negatif di tempat kerja. Hal ini mengenali bahwa hal itu ada. Hal utama adalah mengenali bahwa hal negatif di tempat kerja itu pasti ada. Berpura-pura bahwa perilaku negatif tidak ada untuk mengabaikan perilaku buruk tersebut hanya akan membingungkan karyawan tentang perilaku yang diharapkan dan dapat diterima. Meskipun ada perbedaan di antara para peneliti yang mempertanyakan apakah tindakan preventif atau tanggapan terhadap perilaku negatif lebih efektif. Pada kenyataannya, keduanya dibutuhkan. Mencegah perilaku negatif dengan menyaring calon-calon karyawan secara cermat untuk mengetahui ciri-ciri kepribadian tertentu untuk menanggapi perilaku negatif dan tidak dapat diterima dengan cara tegas dan dapat sangat membantu dalam mengelola perilaku negatif di tempat kerja.